Jigen adalah yang paling keras untuk mengalah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Fischl, bagaimanapun juga kita adalah ayah dan anak. Demi keluarga, tolong jangan pedulikan prasangka buruk yang pernah kamu miliki. Fischl menatap lurus ke arah ayahnya, sepanas api. Terakhir kali aku meninggalkan kuno keluargahan, aku ingat bahwa kamu mengatakan bahwa aku masih memiliki rasa superioritas sebagai anjing orang lain. Kota kuno keluargahan kami adalah anjing dari sekte kuil Arhat. Itu karena sekte kuil Arhat sangat berharga. Ya, aku adalah anjing Tuan Jensen. Jadi apa? Mengapa kamu tidak pergi berlutut dan menjilat tuanmu kuil Arhat? Pelak, pelak, pelak. Tamparan lagi, bahkan lebih diarahkan ke hati semua orang. Aku ingat bahwa kalian mengatakan dengan sangat keras bahwa bahkan jika keluarga Han di kota kuno mati kelaparan, mati dalam pertempuran, dan dimarahi sampai mati, mereka tidak akan pernah memohon pada Jensen dalam hidup ini. Di mana kata-kata kerasmu? Kenapa kamu memohon pada tuanku seperti anjing? Tamparan lainnya, dengan kejam memompa jantung kota kuno keluarga Han. Kalian bahkan mengatakan bahwa ketika Fischl meninggal di dunia Jianghu, coba aku lihat apakah dia akan menyesalinya. Sekarang aku katakan, aku tidak menyesal. Kalianlah yang menyesal. Kalimat terakhir seperti petir, dan tubuh Jigen bergetar. Martabat, kesombongan, saat ini diinjak-injak. Fischl, jangan terlalu bangga. Memangnya kenapa kalau tidak menyembah gunung hari ini, kota kuno, keluarga Han adalah sebuah keluarga yang ingin dihormati. Jigen berteriak dengan marah dan tidak bisa menahannya. Pergilah. Dengan lambaian tangannya, dia mengusir orang-orang dari kota kuno keluarga Han pergi. Fischl tetap bergeming dan menatap Jigen dan yang lainnya dengan cemoohan. Setelah Jigen dan yang lainnya berjalan selama beberapa detik, mereka menemukan bahwa ada keheningan di belakang mereka. Tidak ada yang memanggil mereka, apalagi suara apapun. Wajah Jigen terus berubah. Dia pernah bangga sebelumnya, tapi berapa harganya? Ini untuk menyinggung Dr. Jensen lagi. Bahkan jika mereka tidak menyinggung, kota kuno keluarga Han saat ini tidak memiliki pendukung, dan orang-orang dunia Jianghu saling memangsa. Masa depan tidak boleh terhalang dengan kebanggaan. Bahkan jika mereka kehilangan martabat mereka, bahkan jika mereka dipermalukan, bahkan jika mereka mati kelaparan, mati dalam pertempuran, dan memarahi mereka sampai mati, hari ini, mereka harus menerima dan harus mengalah. Fischl, ayah, salah. Jigen berhenti berjalan dan berbalik untuk melihat ke bawah pada Fischl. Hahaha. Fischl tertawa lagi, matanya sembab karena kegembiraan. Kota kuno, keluarga Han, berulang kali menundukkan kepala. Inilah yang ingin dia lihat. Itu juga membuktikan bahwa visinya lebih baik daripada kota kuno keluarga Han. Jigen, aku tahu karaktermu. Kamu tidak memiliki tanggung jawab atau keberanian. Aku tahu kamu akan kembali dan memohon padaku. Setelah Fischl tertawa, dia menatap Jigen dengan dingin. Kamu ini paranoid dan keras kepala. Kamu hanya percaya pada keputusanmu sendiri. Kamu menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Bagi mereka yang menghormati kamu, kamu tidak akan pernah percaya pada keputusan mereka. Demi citra kepala keluargamu, hitam dan putih dibalik. Fischl berkata lagi, aku telah berusaha keras untuk kota kuno keluarga Han. Akibatnya, kamu paranoid tentang percaya pada sepupu yang belum dewasa. Bahkan jika kamu tahu bahwa kamu salah, kamu tidak pernah mengakuinya. Hari ini, berapa kali kamu mengakui kesalahanmu padaku, ini adalah yang paling banyak dalam hidup ini. Ayah, salah. Jigen menggertakkan gigi dan mengakui kesalahannya lagi. Aku hanya memintamu membantu kami kali ini demi kota kuno keluarga Han yang sudah membesarkanmu. Ayah, tolong. Pada kalimat terakhir, Jigen meraung keras-keras. Fischl, kota kuno keluarga Han salah, tolong kami. Para tetua seperti kota kuno keluarga Han juga berbicara satu demi satu. Faktanya, kalimat terakhir Fischl seperti tamparan, membangunkan mereka dengan keras. Generasi tua ini paranoid dan keras kepala. Bahkan jika mereka salah, mereka tidak pernah mengakui kesalahan mereka. Hari ini, Fischl sulit sampai akhir untuk melihat apakah sapi tidak minum air. Benar-benar percuma menekan kepala sapi. Hasilnya membuktikan bahwa sapi-sapi itu tidak minum air dan memaksa kepalanya menunduk. Mereka masih ingin minum. Fischl berkata dengan dingin, karena kamu memohon padaku, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya.
Terima kasih Fischal, tapi senior Jensen dia. Jigen sedikit khawatir jika Jensen tidak akan menyetujuinya. Lagi pula, terakhir kali Jensen datang ke kota kuno keluarga Han, mereka benar-benar tidak memberikan rasa hormat yang cukup. Kalau aku membalas dengan hidup aku juga akan membuat Tuan Jensen lunak. Fischal melangkah ke halaman. Di halaman, Jensen sedang berbaring di atas kursi tuan tua dengan mata terpejam, menikmati hangatnya sinar matahari. Tuan Jensen. Fischal menatap pria malas itu dengan kekaguman, rasa terima kasih dan kegembiraan di matanya. Pria ini telah melakukan apa yang dia pikir tidak mungkin sepanjang hidupnya. Menginjak sekte kuil Arhat, melakukan apa yang kamu katakan sesuai janji. Disinilah dia menyembah. Syukurlah, meskipun pria ini menerimanya sebagai bawahannya, dia membiarkannya mendapatkan kembali martabatnya dalam hidup. Tanpa pria ini, dia, Fischal, masih seekor anjing tanpa martabat di kota kuno keluarga Han. Bruk. Fischal berlutut, bersujud dan berkata, mohon Tuan Jensen untuk membantunya. Ia memohon agar Jensen kali ini bersikap lunak pada kota kuno keluarga Han. Ini adalah keegoisan pribadinya, jadi dia berlutut dan memohon. Kekuatan lembut muncul di lututnya dan perlahan mengangkatnya. Aku tidak memberimu martabatmu, tapi kamu mengambilnya kembali. Jensen masih menutup matanya dan berkata dalam hati dengan ringan, ketika kamu meninggalkan kota kuno keluarga Han, kamu pernah berkata bahwa mereka akan memohon padamu. Karena kamu adalah bawahanku, aku akan membantumu melakukannya. Biarkan mereka masuk. Terima kasih Tuan Jensen. Fischal sangat gembira. Setelah membungkuk memberi hormat, dia melangkah keluar halaman. Di luar halaman, Jigen dan yang lainnya sangat gugup. Sebelum datang ke ibu kota, mereka merasa ini masalah sepele. Selama mereka mengucapkan beberapa kata baik dan memberikan sejumlah uang, Jensen tidak akan memedulikannya. Namun, sebelum keluarga Yuan berkunjung, ditambah dengan kunjungan keluarga elit dunia Jianghu yang terus-menerus untuk menyembah Tuan, mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sekarang, Fischal pergi untuk memohon mereka. Mereka benar-benar takut jika Jensen menolak. Lagi pula yang kuat itu sombong, bagaimana mereka bisa memaklumi yang lemah terbirit-birit di depan mereka? Ini sudah keluar. Baru setelah suara langkah kaki datang, semua orang melihat ke atas dan menatap Fischal dengan penuh semangat. Fischal melihat tatapan gugup semua orang ke matanya dan berkata dengan ringan, Tuan Jensen berkata, biarkan kamu masuk. Semua orang mengembuskan napas lega. Mata Jigen yang sudah sembab, akhirnya menenangkan kemarahan pemimpin ini. Setelah masuk rumah, mereka mengatakan semua hal baik. Meski Jensen bersikap sangat dingin, setidaknya ia terlihat tidak peduli dengan masa lalu. Setelah Jensen selesai menangani hal tersebut, ponsel penatua Jack juga memanggil masuk. Bagaimana? Apakah kamu sudah selesai dengan itu? Penatua Jack tersenyum dan bertanya, mengetahui bahwa status Jensen di dunia Jianghu sangat tinggi, pasti ada banyak orang untuk menjilat. Jangan sebutkan, aku sakit kepala. 3 bibi dan 6 nenek, mereka yang tidak tahu, semuanya datang kepada aku, tetapi semua orang sangat mudah diajak bicara, membuat aku malu. Jensen berkata tanpa daya. Hehe, pelan-pelan saja nanti kamu akan terbiasa. Penatua Jack tersenyum dan berkata, dulu, kamu ingin tidak menonjolkan diri, jadi tidak banyak orang yang tahu tentangmu. Setelah kamu mulai keluar, hal-hal ini tidak dapat dihindari. Jensen mengangguk, ini adalah sesuatu hasil dari sebuah keputusan. Tuan Jacob Wibert memintaku untuk bertanya padamu apakah pemimpin sekte kuil Arhat dibunuh olehmu. Penatua Jack mengobrol beberapa kata dan tiba-tiba bertanya dengan serius. Saat ini, eselon atas dunia Jianghu semuanya beredar bahwa pemimpin sekte kuil Arhat dibunuh oleh keluarga Wilbert, tetapi mereka tahu bahwa keluarga Wilbert tidak bergerak sama sekali. Ya begitulah. Jensen tidak menyembunyikan ini dari penatua Jack. Sialan, kekuatan macam apa yang kamu miliki? Apakah kamu sudah mencapai ranah celestial tingkat ketiga? Kamu sudah berada di daftar langit dan bumi? Penatua Jack terkejut hingga hampir menjatuhkan ponselnya, belum berapa lama, dia telah menjadi peringkat langit dan bumi dalam sekejap mata, ini bagaikan mimpi. Ini hanya masalah kecil. Jensen tidak merasa jika itu sangat luar biasa. Sebenarnya, dia merasa bahwa jika dia benar-benar ingin bertarung, dia akan berada di peringkat teratas peringkat langit dan bumi.
Setidaknya jika lawan berada di kultivasi di bawah ranah celestial tingkat kelima dia pasti yakin untuk menang, tetapi dia tidak takut pada siapapun. Masalah ini terlalu mendadak, tidak bisa untuk jantung tuaku ini. Penatua Jack terus mengomel, seolah-olah dia sangat mengagumi ini. Jensen yang baru pertama kali dia temui di kota Asmenia, saat itu hanya seorang dokter kecil. Bahkan, dia adalah menantu yang tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Namun, 3 tahun kemudian, dia tidak hanya bertanggung jawab atas sebagian besar bisnis Huaxia, tetapi juga menjadi raja di dunia Jianghu. Perasaan seperti ini seperti melihat murid sendiri menjadi sukses selangkah demi selangkah. Apalagi dia benar-benar menganggap Elena hampir seperti anak perempuannya sendiri. Jika menantunya memiliki kemampuan itu, maka dia pasti akan sukses. Jangan katakan apapun tentang ini. Penatua Jack kembali menasihati, karena setelah mengatakannya, target keluarga Gibson bukanlah keluarga Wilbur, mungkin itu adalah kamu. Aku mengerti. Jensen mengangguk, sekte Kuil Arhat hanya berada urutan terakhir dari 4 aliansi seni bela diri, tidak sulit untuk meratakan mereka, tetapi berbeda dengan keluarga Gibson, ada ahli yang tidak lebih lemah dari Tuan Jacob, dan juga terdapat 2 aliansi seni bela diri yaitu, sekte Tai Chi dan sekte Bangau Putih yang berada di bawahnya. Sebelum dia benar-benar memahami kekuatan mereka, Jensen tidak akan sembarangan memperlihatkan kekuatannya. Satu hal lagi, kami menerima kabar bahwa sekte Bangau Putih ingin membunuhmu, dan mereka sudah cukup siap. Tetapi setelah sekte Kuil Arhat dihancurkan, rencananya terganggu, dan sekarang dia telah menghilang lagi. Penatua Jack menambahkan. Mereka seharusnya datang untuk Justin Onis. Jensen mengangguk. Sekuat apa Luis Onis? Peringkat ke-8 di peringkat langit dan bumi, ranah celestial tingkat ke-4, jauh lebih kuat dari pemimpin kuil sekte Kuil Arhat. Aku mengerti. Jensen tidak terlalu mementingkan Louis, melainkan takut jika Louis akan lewat pintu belakang dan menyerang kerabat dan teman-temannya. Keesokan harinya, Natasha dan Veronica belum kembali dan menelepon untuk bertanya. Ternyata setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka berdua kebetulan akan menetap untuk berlibur bersama ke luar negeri. Jensen mendadak merasa bosan. Keluarga memang begini, ketika sering bersama terlalu lama dia akan melenceng seperti tidak memiliki kebebasan. Tapi setelah lama berpisah, maka akan merasa tidak nyaman, karena tidak ada yang mencuci pakaian, tidak ada yang memasakkan makanan, bahkan tidak ada yang membersihkan rumah. Sudah lama tidak bersih-bersih. Jensen mau tidak mau harus melakukannya sendiri. Dia tidak bisa berhenti berpikir bahwa dia dulunya adalah menantu di keluarga Lawrence. Saat itu, dia juga melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Dia ingat untuk menuangkan air cuci kaki untuk ibu mertuanya, Mai. Kenapa sekarang tidak bisa? Menyebalkan. Saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Jensen melihat nomor telepon dan diam-diam dia terlihat pusing. Itu adalah telepon dari Patricia. Sebenarnya, dia juga tahu pemikiran Patricia. Namun, dia hanya mempergunakan Patricia saja. Masalah sendiri, yang dibuat sendiri, harus diselesaikan sendiri. Jensen dengan sembarangan mengganti kaos dan berangkat untuk menepati janji. Sekarang, yang hanya terpikirkan olehnya apakah Elena hamil dan dia tidak punya waktu untuk menghubungi wanita lain. Namun, dia tidak bisa mengubah dirinya, sehingga dia hanya bisa berharap Patricia bisa mengubah pendapat tentangnya. Ketika dia pergi ke tempat janjian, saat ini, Jalan Lingkar 2 di ibu kota, di sini berkumpul kantor-kantor perusahaan besar dan kecil dari dalam dan luar negeri, juga merupakan pusat perdagangan keuangan, saham, dan obligasi. Setiap inci tanah di sini sangat berharga, dan juga tempat impian anak muda yang ingin merantau. Jika ada pemadaman listrik mendadak di tempat seperti itu, bisa terjadi kerugian sebesar miliaran yuan dalam 1 jam. Sebagai landmark dari Jalan Lingkar 2, gedung pusat keuangan telah disewa oleh beberapa perusahaan terkenal di luar negeri. Sewa tahunan adalah 8 miliar yuan, dan itu wajib disewa penuh selama 1 tahun. Gedung pusat keuangan sangat angkuh, karena jika kamu tidak ingin menyewanya, maka banyak orang yang akan berebut menyewanya. Saat ini di lantai pertama, ini adalah perusahaan properti Anke, salah satu perusahaan properti terbesar di Huaxia. Aku mendengar bahwa pemilik gedung pusat keuangan telah berubah. Aku juga menerima kabar bahwa pemiliknya adalah bos bernama Jensen.
30% pendapatan tahunan perusahaan properti Anke berasal dari gedung pusat keuangan, jangan sampai membuat pemilik baru tersinggung. Baru saja ku dengar, Jensen adalah pemimpin grup aliansi Senlena. Di Dewan Direksi, semua pemegang saham dan direktur sedang berkompromi, suasananya terlihat serius. Jadi itu dia, sudah kubilang siapa yang begitu hebat, sampai bisa memiliki gedung pusat keuangan. Seorang pemegang saham utama berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu jelas bahwa gedung ini terletak di tempat strategis kota ibu kota dan juga merupakan landmark keuangan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Syarat pertama harus memiliki posisi tertentu dalam masyarakat dan dunia bisnis. Kemudian, pemimpin grup aliansi Senlena layak mendapatkan identitas ini. Apalagi mereka tahu bahwa pemilik asli bangunan pusat keuangan adalah keluarga Yuan dari keluarga kekaisaran. Pada hari-hari awal pembebasan, tuan keluarga Yuan membeli banyak tanah dan membangun gedung keuangan. Setelah itu, daerah terdekat dikembangkan. Bangunan keuangan asli dihancurkan dan pusat keuangan landmark dibangun lagi. Siapa yang tahu kontak pemimpin Jensen, hubungi dia secepatnya, kalau dia mengubah perusahaan properti, itu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan kita. CEO itu berkata sambil menatap para pemegang saham lagi. Di sisi lain, Jensen menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Patricia adalah 4 bintang baru di dunia Jianghu, tetapi dia memiliki identitas lain di dunia sekuler, yaitu seorang guru piano di sekolah pelatihan piano. Setelah Jensen datang ke sekolah pelatihan, suara piano yang elegan terdengar keluar. Ada banyak murid yang keluar masuk, semua berpakaian bagus, dan diperkirakan keluarga mereka berkecukupan. Namun, sekolah pelatihan semacam itu memerlukan biaya pelatihan sebesar 120.000 yuan setahun karena profesionalisme dan peralatan mereka yang bagus. Namun, orang-orang di kota ibu kota tidak pelit saat berinvestasi pada anaknya, tanpa perlu berpikir mereka langsung mengeluarkan uang itu. Melihat sekeliling, kebetulan sekali bertemu dengan beberapa murid Patricia, dia mengenakan gaun hitam panjang, sepatu hak tinggi, stoking sutra dan sweater wol biru. Memberikan kesan yang sangat pendiam. Sangat berbeda dengan kesan gadis bela diri kasar keluarga Fang. Dia ingat ketika dia baru saja bertemu dengannya, Patricia langsung menggunakan kakinya yang seperti gunting untuk menjepit pinggangnya. Tidak disangka bahwa Patricia terlihat cantik saat dia pendiam. Ketika Jensen mengingat kembali saat di kapal pesiar, Patricia yang memakai gaun tradisional itu. Itu memang indah, dan itu adalah jenis keindahan klasik. Melihat para guru wanita di sekitar sedang mengobrol dengan Patricia, ini menunjukkan bahwa Patricia memiliki sifat yang baik dan memiliki pertemanan yang baik dengan rekan-rekannya. Apalagi banyak guru laki-laki yang matanya berkobar-kobar dan jelas merupakan pengejarnya. Bahkan beberapa orang tua diam-diam meneteskan air liur. Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Patricia memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Jika dia merusak citranya, bermain-main, dan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, mungkin Patricia akan membenci dirinya. Jensen berjalan mendekat dan tersenyum, "Guru yang cantik, bolehkah aku mengganggu?" Patricia mendongak dan berkata dengan kaget, "Kamu mengganggu?" Ia juga tidak mengira Jensen akan datang, dan dengan aneh mengucapkan kata-kata tersebut. Sangat berbeda dengan Jensen yang dikenalnya. Itu lebih seperti playboy yang sedang bermain-main dengan wanita. "Benar, mengganggumu, apakah boleh berikan kontakmu? Jika kamu tidak memberikannya, aku akan menghalangi MU dan tidak akan bangun dari tanah. Kalau kamu memberikannya, maka aku akan mentraktir MU makan malam." Jensen tertawa. Patricia masih tidak mengerti maksud Jensen, tapi dia malah dibuat tertawa. Ia tahu kemampuan Jensen lebih dari siapapun. Master seni bela diri seperti itu tiba-tiba berkata ingin mengganggunya. Bukankah itu lucu? Bajingan. Bau apa ini? Apakah kamu tahu dari mana ini? Tidak tahu malu. Rekan-rekan wanita di sekeliling terkejut. Para rekan pria yang lulus dari universitas luar negeri yang terkenal, sangat marah hingga ingin membanting piano. Patricia diakui sebagai wanita tercantik di sekolah mereka. Dia berpengetahuan luas, mempunyai keterampilan bermain piano yang tinggi, dan keluarganya kaya. Keberadaannya bagaikan dewi. Di antara mereka, sudah tidak tahu berapa banyak orang yang pergi untuk berlutut dan menjilatnya seperti anjing, tetapi mereka semua gagal dan kembali. Di antara mereka, banyak orang tua, yang merupakan bos dan predir, tetap juga gagal.
Bajingan ini terang-terangan menggoda wanita. Okelah, jika trik yang dia gunakan tidak tahu malu begitu, dia bahkan lebih berani lagi. Satpam! Seorang rekan pria berteriak pelan. Selama Dewi mereka mengatakan tidak atau bahkan mengerutkan kening, mereka akan memukuli bajingan itu dan bahkan memanggil polisi untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Ingin memiliki Dewi mereka dengan trik tidak tahu malu begini, memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada? Atau mengira Dewi mereka adalah orang bodoh? Dan lagi-lagi ingin mentraktir makan, jika mentraktir daging naga pun Dewi mereka tidak akan ingin. Mata-mata itu menatap ke arah Patricia, tetapi Patricia malah tersenyum, boleh, ini kontakku, aku akan pergi untuk memberitahu kepala sekolah dulu baru pergi bersamamu, kamu bisa menungguku di bawah. Tanpa bertele-tele. Tanpa ragu-ragu. Ya ampun. Apa ini? Semua rekan pria dan orang tua terkejut. Bahkan satpam yang siap bergerak pun bingung saat ini. Bagaimana mungkin Dewi mereka yang cantik setuju dengan permintaan bajingan itu? Tuhan tidak adil dan buta. Jensen turun menunggu dengan wajah murung, aku sudah begitu terus terang, bukankah seharusnya aku meninggalkan kesan buruk? Sialan, dia masih terlihat kesal. Satpam melihat Jensen dan melambaikan tongkatnya. Begitu mudah dia menyetujuinya, Patricia bukan wanita seperti itu. Tapi dilihat-lihat, bajingan itu sebenarnya cukup tampan. Tidak tahu malu apa, itu namanya bodoh. Setelah rekan wanita tenang, dia dengan saksama mengingat tindakan Jensen barusan dan merasa itu cukup romantis. Para satpam menangis. Memang benar, orang yang tidak tahu malu akan lebih mudah mendapatkan wanita. Dasar bajingan, tidak tahu malu. Kalau aku menggunakan trik ini, aku pasti sudah menggandeng tangan Bu Guru Patricia. Seorang rekan pria berkata dengan cemburu, dia membenci dirinya yang tidak cukup jantan dan bertindak terlalu lambat. Itu belum pasti, tergantung pada siapa bajingan itu. Pemuda barusan, dia cukup tampan. Sangat tampan sampai berbuat seenaknya. Lihat dirimu lagi, tidak tahu seperti apa, kalau kamu berani melakukan sesuatu pada Bu Guru Patricia. Hati-hati akan ada yang memanggil polisi. Rekan-rekan wanita itu membalas tanpa ragu. Semua rekan pria juga merasa sedih, bagaimana bisa berbuat seenaknya karena tampan. Selain itu, dia juga percaya diri. Lihatlah kalian yang telah bekerja dengan Bu Guru Patricia selama lebih dari setahun. Kapan kalian pernah berinisiatif untuk bertanya? Ini berarti kalian kurang percaya diri. Sedangkan dia berbeda, dia tersenyum dengan alami. Kalau aku seorang wanita, aku juga akan memilihnya. Rekan-rekan wanita juga ikut-ikutan. Serangan yang makin drastis. Rekan-rekan pria mulai bingung. Melihat orang yang menggelikan itu, mereka masih kesal dan merasa mereka hanya kurang percaya diri. Jika mereka memiliki kepercayaan diri, dengan kepintaran dan penampilan mereka, maka mereka juga akan berhasil. Saat ini, Patricia meminta cuti dan berjalan dengan gembira ke lantai pertama. Kak Patricia, tunggu. Rekan wanita itu mengejarnya. Apa dia pacarmu? Dia sangat tampan, apa pekerjaannya? Semua orang membuka lebar-lebar telinganya untuk mendengar gosip. Terutama rekan pria, mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang akan menentukan hidup atau mati. Bahkan satpam yang malang juga tidak terkecuali. Bisa dibilang begitu. Patricia tersipu dan berkata, tentang apa pekerjaannya, dia sepertinya seorang dokter, dia membuka klinik sendiri. Jensen memiliki terlalu banyak identitas, tapi yang paling mencolok tetaplah seorang dokter. Membuka klinik sendiri? Pasti klinik kecil. Liz, ternyata dokter. Aku melihatnya memakai pakaian kaos, itu pasti klinik kecil. Kak Patricia, sekolah pelatihan piano Hafiz kita adalah yang terbesar di ibu kota. Guru-guru di sini semuanya lumayan kaya. Bagaimana bisa kamu memilih dokter kecil? Semua rekan wanita tiba-tiba kehilangan antusiasme mereka. Tampan memang baik, tapi tak mungkin tetap saja tidak akan ada masa depan. Zaman di mana manusia merasa kenyang dengan hanya minum air telah lama berlalu. Benar, dia sangat miskin sehingga dia mungkin bahkan tidak punya rumah. Apakah kamu berencana untuk menyewa rumah dengan dia? Keunggulan rekan pria pun muncul. Sialan hanya pecundang miskin ternyata. Dengan uang saja dia bisa dikalahkan kapanpun. Kurasa juga begitu, dia bahkan mungkin tidak memiliki mobil. Setidaknya kami memiliki mobil listrik. Satpam yang menggelikan juga tidak terima.
Melihat rekan-rekannya yang memandang rendah Jensen, Patricia mencibir, tidak masalah apakah itu memiliki uang atau tidak, yang terpenting bagi dua orang untuk bersama adalah perasaan mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya, sebagai orang dunia Jianghu, dia telah memahami bahwa orang dunia sekuler memandang penting harta. Rekan-rekan masih ingin membujuk, tetapi Patricia melanjutkan, terlebih lagi, bahkan jika dia tidak punya uang, aku punya uang. Rekan wanita? Rekan pria? Satpam. Serangan drastis. Apa yang salah dengan orang miskin, asalkan aku punya uang? Mereka mengakui bahwa mereka semua cemburu. Benar, aku pikir apa yang dikatakan Kak Patricia benar, tidak penting apakah dia punya uang atau tidak, yang penting adalah perasaannya. Karena itu tujuan dari Kak Patricia mencari pacar, tidak tergantung pada apakah orang itu memiliki uang atau tidak, dan bagaimana latar belakang keluarganya, karena tidak peduli seberapa baik latar belakang keluarga mereka, karena mereka pasti tidak sekaya Kak Patricia. Kalau pacarnya tidak punya uang Kak Patricia saja sudah cukup. Rekan wanita yang dekat dengan Patricia juga tertawa dan berkata, diserang drastis lagi. Orang kaya, memang keras kepala. Saat ini, kepala sekolah keluar dari kantor dan berteriak, mobil Hennessy Venom Gigaton siapa yang diparkir di lantai bawah? Polisi lalu lintas sedang memeriksa mobil, cepat suruh pemiliknya pergi. Sepertinya itu milik pacarku, aku akan pergi sekarang. Ekspresi Patricia berubah dan dia berlari turun. Para rekan terdiam. Venom Gigaton? Mobil sport yang berharga puluhan juta yuan itu. Apakah itu milik bajingan yang memakai pakaian kaos barusan? Banyak rekan yang mempunyai harta puluhan juta, tetapi mereka tidak mampu membeli sebuah roda mobil orang lain. Aku tidak menyangka mobil sport itu milik pacar Patricia. Kepala sekolah adalah pecinta mobil sport, sehingga dia tahu semua tentang mobil sport dalam negeri. Di Huaxia yang mempunyai mobil itu tidak lebih dari 2, salah satunya dimiliki oleh seorang selebriti. Apakah kalian tidak menonton TV? Beberapa waktu lalu, berita itu tersebar di seluruh internet, ujar kepala sekolah sambil memandang semua orang. Semua orang menggelengkan kepala. Anak muda memang tidak bisa diandalkan, mengapa kalian tidak menonton berita? Kepala sekolah menghela napas, orang itu adalah Jensen, ketua asosiasi kedokteran Huaxia. Dia juga adalah dokter nomor 1 di ibu kota. Dia membuka aula Singlin dan rumah sakit SCAT. Rekan-rekan sangat terkejut. Mereka pikir dia adalah dokter kecil di sebuah klinik kecil, tetapi ternyata, dia adalah dokter nomor 1 di ibu kota, sekaligus ketua. Orang yang berada di posisi ini pasti memiliki koneksi dan identitas yang tidak rendah. Orang seperti itu memakai pakaian kaos? Itu terlalu sederhana. Selain itu, dia memiliki identitas lain. Dia memiliki banyak industri di bawahnya, seperti obat-obatan, kecantikan, perumahan, teknologi canggih, biofarmasi, dan makanan. Setiap kali kepala sekolah mengucapkan sepatah kata pun, hati semua orang berdebar kencang. Kepala sekolah melanjutkan, identitasnya tepatnya adalah Presidir Grup Aliansi Senlena. PFFT. Semua rekan pria menyemburkan darah secara bersamaan, dan keunggulan terakhir mereka hilang. Membandingkan ketampanan mereka tidak bisa mengalahkannya, apalagi jika membandingkan latar belakang. Mata rekan-rekan wanita itu berbinar-binar. Tidak disangka, pemuda nakal itu adalah 10 besar orang terkaya di Huaxia. Tidak tahu apakah Kak Patricia menyukainya atau tidak. Kalau tidak, mengalah saja kepadaku. Omong kosong, dia milikku. Siapapun jangan merebutnya dariku. Rekan-rekan wanita semuanya menjadi gila, bahkan seorang satpam yang botak dan menggelikan pun berkata dengan pelan, aku mencintainya. Di Venom Gigaton saat ini, Jensen yang mengemudikan mobil, dan Patricia duduk di sampingnya. Faktanya, meskipun Patricia tidak bisa dibandingkan dengan Elena, dia memiliki kecantikan yang bisa diberi nilai 90 poin, dengan pinggang selebar kertas A4, punggung tulang kupu-kupu, dan kaki yang panjang. Mungkin karena berlatih seni bela diri, kakinya hampir sama panjang dan rampingnya dengan Diana Lawrence. Jensen, mobil sport ini milikmu, bukan? Keren sekali. Tidak dapat menahan keheningan ini lagi, Patricia mengambil inisiatif untuk membuka pembicaraan. Diam-diam Jensen merasa canggung, tujuannya bukan untuk berkencan, melainkan ingin memberikan kesan buruk, tapi sepertinya tidak berhasil. Milik perusahaan.
Jensen mengangguk dan bertanya, omong-omong, bagaimana kamu bisa menjadi guru piano? Ini diatur oleh kakekku, aku memiliki sifat yang bebas ketika masih kecil. Kakek takut aku akan mempelajari hal-hal buruk, jadi dia mengatur agar aku belajar piano. Patricia menjelaskan. Jensen merasakan hal yang sama. Pertama kali dia bertemu Patricia, adik perempuan ini memberinya tendangan, dia ingat dia memakai pakaian berwarna hitam berenda. Belajar piano dapat memengaruhi perasaan seseorang, menenangkan pikiran seseorang, kesabaran, dan melepaskan tekanan. Ini sangat cocok untukmu. Jensen mengangguk, dan mereka berdua menemukan restoran barat untuk makan bersama. Jensen sengaja tidak memesan makanan, atau menganggapnya mahal atau tidak enak, agar bisa mengubah kesan Patricia terhadapnya. Akibatnya, Patricia sangat sabar. Tidak berkomentar sedikit pun, dia malah sangat perhatian. Hal ini membuat Jensen merasa tidak enak terhadapnya. Lihat, ini baru pacar, lihatlah dirimu, selain bisa makan, apa yang bisa kamu lakukan? Pernahkah kamu bertanya apakah aku suka minum anggur merah atau air putih? Pernahkah kamu bertanya seberapa matang steak yang aku sukai? Di sebelah sepasang kekasih, pria itu iri pada Jensen, kemudian terus menasihati pacarnya. Ya, dalam hal kecantikan, pacarnya tidak bisa dibandingkan dengan Patricia. Aura dan sifat perhatian juga, ini membuat pria itu merasa tidak terima. Pemuda yang mengenakan pakaian kaos itu tampaknya tidak lebih tampan dari dirinya. Tinus, aku tahu kamu tidak menyukaiku, mari kita putus. Wanita itu tidak bisa tahan lagi, dia menampar pria itu, menumpahkan anggur merah ke wajahnya, mengambil tasnya dan pergi. Sonia, jangan marah, aku tadi hanya bingung sebentar. Pria itu baru menyadari dan menangis untuk menyusul. Jensen dan Patricia. Memalukan sekali, aku tidak menyangka akan menyebabkan orang lain putus. Mereka berdua terus mengobrol sambil makan. Meski suasana harmonis, tetapi ada perasaan aneh di antara mereka. Jensen memang sengaja mengabaikan Patricia. Ini adalah kencan pertama Patricia, sehingga dia merasa gugup. Setelah keduanya kenyang, mereka dengan sekalian berjalan-jalan di taman terdekat. Setelah berjalan beberapa saat, Jensen mengusulkan untuk membeli 2 botol air dan berjalan ke kantin. Apa ini yang dinamakan kencan? Tampaknya sangat canggung, apakah aku tidak melakukannya dengan baik? Aku pasti terlalu sedikit berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah pernah bertemu Jensen sebelumnya, tapi keduanya tidak secanggung ini. Tidak, aku tidak boleh meninggalkan kesan buruk padanya, aku perlu mencari topik. Patricia menyalahkan dirinya sendiri dan bisa-bisanya dia tidak menyadari bahwa Jensen sengaja mengabaikannya. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba, seorang pria paruh baya di sebelahnya yang sedang memainkan ponselnya, tidak sengaja menabrak Patricia. Awalnya, dengan kemampuan Patricia, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Tapi dia sedang memikirkan masalah Jensen, sehingga tidak fokus. Sama seperti gadis yang sedang jatuh cinta, kepintarannya menurun. Prak! Dompet pria parubaya itu jatuh ke tanah. Pria parubaya itu menjadi marah besar. Apakah kamu buta? Apakah kamu bisa berjalan? Jika kamu tidak menginginkan mata, maka kamu bisa memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Maafkan aku. Patricia juga mengira bahwa dia telah menabrak orang lain. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polisi? Pria parubaya itu menolak dan mendorong Patricia. Patricia tidak menyangka pria parubaya itu begitu berani, dia telah meminta maaf tetapi pria itu masih menyerangnya. Namun, dia kuat dan dorongan ini tidak terlalu berpengaruh padanya. Cuman dia malah menabrak seorang pria tua yang lewat di belakangnya. Aduh! Orang tua itu berteriak tragis dan terduduk di tanah. Teriakan ini membuat banyak orang datang untuk menonton, melihat pria parubaya yang begitu tidak masuk akal, mereka berkomentar. Di dunia ini, orang macam apa dia? Jelas-jelas dia yang fokus memainkan ponselnya dan menabrak orang lain, beraninya dia berkomentar dahulu. Sekarang dia mendorong pria tua yang lewat di belakangnya. Aduh! Orang tua itu berteriak tragis dan terduduk di tanah. Teriakan ini membuat banyak orang datang untuk menonton, melihat pria parubaya yang begitu tidak masuk akal, mereka berkomentar. Di dunia ini, orang macam apa dia? Jelas-jelas dia yang fokus memainkan ponselnya dan menabrak orang lain, beraninya dia berkomentar dahulu. Sekarang dia mendorong orang tua itu,
Suruh dia yang meminta maaf. Banyak orang yang menatap pria paruh baya itu. Tidak mungkin aku meminta maaf padamu. Pria paruh baya itu membengkokkan lehernya ke samping dan juga dia terlihat mengerikan. Apakah kamu tahu jenis tas apa yang aku miliki? Tas LV bernilai 20.000 yuan. Kalau kamu tidak mengganti rugi, maka masalah ini tidak akan berakhir. Semua orang sangat marah, pria ini nampaknya sudah terbiasa bertindak seenaknya. Wajah Patricia juga terlihat murung, orang ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada orang-orang dunia Jianghu. Saat ini, Jensen datang membawa 2 botol air dan bertanya, ada apa? Baru saja, Patricia ingin memberi pria itu pelajaran. Saat melihat Jensen datang, dia memberitahukan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, Jensen terlebih dahulu membantu pria tua itu berdiri. Aku baik-baik saja. Telapak tangan pria tua itu tergores, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Ketika dia mendengar tas seharga 20.000 yuan itu sebelumnya, dia benar-benar ketakutan. Ini karena dia baik, jika itu adalah orang tua, pria parubaya itu pasti sudah dilawan. Hei, jangan mengubah topik pembicaraan, ganti rugilah sebesar 20.000 yuan. Saat ini, pria parubaya itu menyela dengan dingin, wanita ini menabrakku hingga tasku jatuh jika tidak ganti rugi, maka siapapun tidak boleh pergi. Patricia sangat marah sehingga dia hampir ingin menamparnya. Dengan kekuatannya, memberi orang ini pelajaran sebenarnya semudah minum air. Tapi saat ini, Jensen tiba-tiba berkata, 20.000 kan? Baik, aku akan menggantinya dengan menggunakan transfer elektronik. Patricia langsung cemas. Ini jelas-jelas salah orang ini, mengapa dia harus mengganti rugi? Apalagi Jensen adalah tuan dunia Jianghu, bagaimana bisa dia mengalah dengan semudah itu? Perlu diketahui bahwa ketika berada di sekte kuil Arhat, siapa yang berani tidak terima, maka dia akan ditinju hingga tewas. Mata pria parubaya itu berbinar-binar, apakah dia bertemu orang bodoh? Ia memperlihatkan kode QR dari ponselnya dan menunggu Jensen mentransfer uangnya. Jensen dengan segera mentransfer uangnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa pemuda ini sangat bodoh. Pacarnya diganggu, bisa-bisanya dia masih mengganti rugi. 20.000 yuan lumayan. Pria parubaya itu sangat gembira. Memang, jika berada di lingkungan masyarakat, maka orang harus menjadi lebih ganas. Lihat, 20.000 yuan bisa didapatkan dengan mudah. Dia bersiul dan ingin pergi. Tunggu. Jensen tiba-tiba menghalanginya dan berkata dengan pelan, ganti rugi tas ini sudah kita selesaikan. Sudah, masalah ini sudah selesai. Jawab pria parubaya itu sambil tertawa. Karena masalah sudah selesai, maka masalah mendorong temanku dan orang tua ini juga harus diselesaikan. Jensen berkata dengan santai, tidak cukup, setidaknya membayar setiap orang ini sebesar 1 juta untuk kedua orang ini atau ditampar sebanyak 20 kali. Kamu ingin aku mengganti rugi? Apa kamu bodoh? Pria parubaya itu terlihat sangat kasar. Aku tidak akan mengganti rugi. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Ia melihat Jensen masih muda dan mengenakan pakaian kaos, dia menerka bahwa dia adalah karyawan kecil dari perusahaan biasa, sedangkan identitas serta latar belakangnya tidak biasa, sehingga buat dia takut. Ia sekarang jelas-jelas menindas Jensen, aku tidak akan mengganti rugi, ayo pukul aku kalau berani. Patricia hampir tidak bisa menahan lagi dan ingin menyerangnya. Ia kembali menatap Jensen dengan aneh, mengapa Jensen sangat bisa menahan ini? Ini sangat berbeda dengan kesannya. Jensen melanjutkan, umurmu juga sudah 40-an, karena tasmu jatuh, kamu malah mendorong seorang gadis dengan kuat dan juga menyebabkan orang tua itu terluka. Apakah kamu memiliki rasa moralitas publik? Dan sekarang setelah aku telah mengganti rugi, kamu tidak akan menebus kesalahanmu? Benar, memilih ganti rugi 2 juta yuan atau ditampar oleh dirimu sendiri. Itu masuk akal. Semua orang setuju dengan perkataan Jensen. Hahaha. Pria parubaya itu malah tertawa seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu. 2 juta yuan, aku tidak punya, jadi kamu hanya bisa menampar wajahku. Jadi, kamu memutuskan untuk meminta maaf? Jensen menyipitkan matanya. Apakah kamu bodoh, sampai setua ini, tidak pernah ada yang berani menamparku. Biar ku beritahu, aku tidak punya uang dan juga jangan pernah berpikir untuk menamparku. Bocah, pergilah. Kalau kamu menggangguku, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di ibu kota.
Pria parubaya itu tertawa lagi dan berkata dengan galak, ingin melawanku? Itu tidak mungkin, dasar sialan. Bukan hanya tidak mengakui kesalahan, dia terus mengumpat dan bersikap sombong. Patricia sangat pemarah sehingga dia sangat mudah meledak, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Namun, sebelum sempat bergerak, Jensen menahannya. Patricia mengira Jensen akan menyerang, akhirnya amarahnya terlampiaskan. Siapa tahu, Jensen ternyata tidak melawan, melainkan mengeluarkan kartu nama dan berkata dengan pelan, kartu nama ini adalah milikmu bukan, wakil manajer umum perusahaan properti Anke yang berada di lantai pertama gedung pusat keuangan. Hah, kartu namaku? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kamu menjatuhkannya saat kamu menabrak tadi, ujar Jensen lagi. Bisa-bisanya kamu memungutnya. Pria parubaya itu menggeleng-geleng kepala dengan tak berdaya. Bukannya takut, dia malah makin bangga. Awalnya, dia hanya ingin tetap rendah hati, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Sekarang identitas wakil manajer umumnya tersebar, orang-orang ini pasti akan sangat ketakutan. Sekarang karena sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Ya, aku adalah manajer umum perusahaan properti di gedung keuangan. Apakah kamu masih berani melawanku sekarang? Biar ku beritahu, di sana terdapat puluhan miliaran yuan yang mengalir setiap menitnya, apakah ini bisa dibandingkan dengan warga biasa sepertimu? Pria parubaya itu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, seperti dia sangat terhormat, untuk melihat siapa yang masih berani melawannya. Harus dikatakan bahwa identitas ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Gedung keuangan, jika dikatakan bahwa terdapat emas di mana-mana di gedung keuangan, orang-orang yang di sana, memang orang-orang yang lebih unggul dari yang lain. Jensen menggelengkan kepalanya dengan pelan, kamu hanya seorang manajer properti, kamu hanya bertanggung jawab atas properti, bukan keuangan. Sialan, apa yang aku kerjakan bukan urusanmu. Aku memiliki status yang lebih tinggi darimu, itu sudah cukup. Pria parubaya itu berkata dengan marah, kalau kamu ingin melawan aku, apakah kamu tidak introspeksi diri terlebih dahulu? Patricia juga terpikir dengan gedung pusat keuangan. Tempat ini adalah landmark keuangan dan keberadaan yang sangat istimewa. Latar belakangnya juga sangat kuat. Di sana terdapat banyak orang terkaya. Bahkan, keluarga Fang pernah ingin bergabung, tetapi mereka ditolak. Meskipun, dia tidak tahu siapa yang berada di belakang gedung itu, tetapi lebih baik jika berhati-hati. Jensen, kenapa kamu tidak mencari tahu dengan jelas? Ia ingin mengingatkan Jensen, tetapi Jensen sudah menelepon, apakah ini perusahaan properti Anke? Aku adalah Jensen. Pria parubaya itu tidak menyangka jika Jensen akan berani menelepon. Dia tertawa lebih keras lagi, kamu ingin melaporkanku? Biar ku beritahu, ketuanya adalah pamanku. Orang-orang di sekitar juga menggelengkan kepala, apakah berguna jika melapor? Orang ini adalah wakil manajer umum, dapat duduk di posisi ini dia pasti memiliki sedikit koneksi. Perusahaan properti Anke pasti akan membantu wakil manajer umum dan tidak akan membantu orang luar. Tidak ada gunanya untuk membuat menelepon. Pemuda ini cukup bodoh, mungkin 20.000 yuan itu akan melayang sia-sia. Anak muda, lupakan saja. Pria tua itu tidak tahan lagi dan menasihatinya. Jensen menenangkan pria tua itu, kemudian menatap pria parubaya itu dan berkata, aku sudah menelepon, seseorang akan menghubungi kamu dalam 5 menit, 5 menit ini adalah kesempatan terakhirmu, kalau kamu menampar dirimu sendiri 10 kali dan meminta maaf, karena usiamu maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Bah, teruslah berpura-pura, aku akan menunggu. Pria parubaya itu tidak mempercayai perkataan Jensen dan memperlakukan Jensen seperti orang bodoh. Saat ini, Dewan Direksi dan pemegang saham perusahaan properti Anke masih mencoba segala cara untuk menghubungi Jensen. Namun, status Jensen terlalu tinggi, dan bisnis properti kecil seperti mereka tidak bisa mendekatinya. Saat Presdir kesal dan merasa pusing, panggilan sekretaris masuk. Tidak akan kuangkat, telepon siapapun tidak akan kuangkat. Presdir langsung menolak, lalu melanjutkan rapat. Namun, telepon masih terus berdering, menyebabkan semua pemegang saham menjadi marah. Presdir menepuk meja dengan marah dan menjawab telepon, Eli, perusahaan sedang dalam keadaan kritis. Kalau tidak bisa menandatangani kontrak dengan bos baru, semua orang harus menggulung tikar dan pergi. Apakah kamu ingin dipecat? Presdir Teddy, begini, baru saja Tuan Jensen baru saja menelepon. Sekretaris itu berkata sambil menangis.
Jensen? Presdir menghela napas dan berdiri, apa kamu yakin itu adalah Jensen yang itu? Benar, aku benar-benar sangat yakin, dia memintamu untuk segera menghubunginya, kalau dia tidak menerima panggilan kamu dalam 5 menit, kamu sudah bisa pergi, ujar sekretaris itu dengan terburu-buru. Cepat, berikan nomor teleponnya. Presdir menyeka keringat dingin di dahinya, telapak tangannya bergetar. Ekspresi para pemegang saham berubah drastis. Mereka menyadari kunci dari masalah ini dan menatap Presdir dengan gugup. Jika bos baru tidak bekerja sama dengan perusahaan properti Anke mereka, maka mereka akan kehilangan pelanggan terbesar mereka, dan jika properti gedung pusat keuangan diserahkan kepada perusahaan saingan, mereka mungkin akan bangkrut. Bagaimanapun, menjadi perusahaan properti gedung pusat keuangan ini sangat terkenal. Ketika pergi keluar untuk berbicara tentang bisnis, saat memberitahu pelanggan bahwa perusahaan aku mengambil alih properti gedung pusat keuangan, maka martabat, reputasi, dan kepercayaan diri tiba-tiba meningkat. Jangan berisik, semuanya jangan berisik. Presdir menghubungi nomor itu dan melambai ke arah kerumunan. Ruang rapat itu sunyi senyap. Panggilan diangkat dengan cepat, Presdir tertawa dan berkata, "Halo, Tuan Jensen. Aku Teddy dari perusahaan properti Anke, kamu bisa memanggil aku Teddy. Apakah Tuan Jensen ingin menyampaikan sesuatu?" Dia memang ahli dalam dunia bisnis. Ketika membuka mulut dia langsung merendahkan dirinya, dan dia berinisiatif untuk melayani Jensen. Secara tidak sadar, Jensen akan mengira jika perusahaan properti Anke mereka masih bekerja sama dengan Jensen. "Teddy bukan, apakah kamu memiliki keponakan bernama Kevin?" Jensen berkata sambil melihat kartu nama di tangannya. "Kevin." Presdir tercengang. Bagaimana tiba-tiba berhubungan dengan keponakannya? Satunya adalah 10 besar orang terkaya di Huasia, dan satunya adalah keponakannya, mau bagaimanapun ini tidak masuk akal. Benar, apakah ada yang ingin Tuan Jensen sampaikan? Presdir menatap semua pemegang saham dan melihat bahwa mereka semua mengeluh, dia tahu bahwa ada yang tidak beres. Karena, dari awal sudah ada pemegang saham yang ingin merebut posisinya sebagai presdir. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bahkan jika perusahaan tidak bangkrut, tetap akan sulit baginya untuk menjadi ketua.